suara Angela. Saya Heldegartis Marcelinaini. Saya Antiyanti. Saya Olga Mania. Saya Gusti Arsini. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kelompok kami akan membahas materi mengenai biooptik. Selamat menyaksikan. Biooptik. Apa sih itu biooptik? Biooptik merupakan susunan atas kata bio dan optik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup atau zat hidup atau bagian tertentu dari makhluk hidup. Sedangkan optik dikenal sebagai bagian ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau berkah sinar. Biooptik terkait dengan indera penglihatan manusia, yaitu mata. Mata menjadi alat optik yang paling penting pada manusia atau makhluk hidup. Ada 4 pokok bahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini. Yang pertama itu ada mata, yang kedua retina sebagai detektor cahaya, yang ketiga buta warna, dan yang terakhir peralatan pada pemeriksaan mata. Mata. Mata adalah organ penglihatan yang mendeteksi cahaya. Yang dilakukan mata yang paling sederhana tak lain hanya mengetahui apakah lingkungan sekitarnya adalah terang dan gelap. Indera penglihatan terdiri dari 3 komponen utama. Mata yang memfokuskan bayangan dari dunia luar ke retina, sistem syaraf mata yang memberi informasi ke otak, dan korteks penglihatan salah satu bagian yang menganalisa penglihatan tersebut. Selanjutnya ada retina sebagai detektor cahaya. Syarat utama bagi sumber cahaya yang akan digunakan pada sistem sensor serat optik berbasis perubahan intensitas cahaya adalah kestabilan intensitas cahaya yang dipancarkan berkurang dan bayangan yang terbentuk tidak tepat pada retina. Detektor cahaya yang digunakan harus peka terhadap setiap perubahan intensitas cahaya yang terjadi dan mempunyai taraf derau yang rendah. Masing-masing retina mempunyai 6 juta sel kerucut dan 120 juta sel batang. Sel batang berfungsi untuk penglihatan hitam putih pada cahaya remang-remang, juga untuk membedakan bayangan gelap atau terang dan melihat bentuk dan pergerakan. Sel kerucut berfungsi untuk penglihatan warna dan ketepatan penglihatan pada cahaya terang. Sedangkan retina, bagian mata yang peka cahaya, mengubah bayangan cahaya menjadi impuls listrik syaraf yang dikirim ke otak. Selanjutnya ada buta warna. Buta warna adalah suatu kelainan penglihatan atau ketidakmampuan seseorang untuk membedakan warna tertentu. Buta warna dapat terjadi karena faktor keturunan atau karena memang mengalami kelainan pada retina, syarat optik, dan mungkin ada gangguan pada otak. Klasifikasi buta warna yaitu terdiri dari trikromasi, dikromasi, dan monokromasi. Sesuatu yang harus dipertimbangkan dalam tes buta warna adalah pencahayaan pada saat melakukan tes. Tes dilakukan pada pencahayaan yang baik sehingga dapat membedakan warna yang normal dengan jelas. Ada beberapa cara mengobati buta warna, diantaranya ialah menggunakan kacamata buta warna, eyeball, dan mempelajari tanda. Selanjutnya, yaitu ada peralatan pada pemeriksaan mata. Prinsip pemeriksaan mata meliputi pemeriksaan mata bagian dalam, pengukuran daya fokus mata, dan pengukuran kelengkungan kornea. Peralatan dalam pemeriksaan mata dan lensa diantaranya sebagai berikut, yaitu ada ophthalmoskop, retinoskop, keratometer, tonometer, pupilometer dari Enoven, dan lensometer. Ini dapat kita lihat, beginilah bentuk dan gambar dari retinoskop. Alat ini dipakai untuk menentukan resep lensa koreksi mata. Selanjutnya itu ada keratometer. Nah, kalau untuk keratometer, alat ini digunakan untuk mengukur kelengkungan kornea. Pengukuran ini diperuntukkan pemakaian lensa kontak. Nah, lensa kontak ini dipakai langsung, yaitu dengan cara menempel pada kornea yang mengalami gangguan kelengkungan. Selanjutnya ada tonometer. Alat ini digunakan untuk mengukur tekanan intraokular
yang dikenal dengan nama tonometer dari Skjodt. Selanjutnya itu ada pupilometer dari Eindhoven. Diameter pupil dapat diukur dengan menggunakan pupilometer dari Eindhoven ini, yang dapat mengukur seberapa besar sih diameter pupil seseorang, karena kan berbeda-beda ya. Selanjutnya ada lensometer, suatu alat yang dipakai untuk mengukur kekuatan lensa, baik dipakai si penderita atau sekedar untuk mengetahui dioptri lensa tersebut. Prinsip dasar menentukan fokus lensa positif sangat mudah, dapat dengan cara yang pertama, memfokuskan bayangan dari suatu objek yang tak terhingga, misalnya matahari. Yang kedua, memfokuskan bayangan dari suatu objek yang telah diketahui jaraknya. Sekian penjelasan dari video pembelajaran kami ucapkan Terima kasih.